pasal 12 ayat 1 sampai 8. Tema minggu hari ini Fasumangeta Siluhu. Nah, soji luhu berarti soji tena siluhu. Sogei vaya faya. Di sini dikatakan Fasumangeta Siluhu, ibadah yang sejati. Roma 12 ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persembahan yang Benar. Slide saya. Ya, sorry. Baik. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ada 3 kata di situ. Hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setiap yang saya garis bawahi itu akan menjadi titik fokus perenungan kita buat hari ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah anggota terhadap yang lain. Ya, 7 ya. Baik, sebentar. Ya, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon ketenangan hati, jiwa kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau katakan pada kami hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sangat terbatas ya Tuhan. Kami orang yang tidak sempurna di hadapan-Mu. Jemaat-Mu yang ingin mendengar, urapi, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan berbicara, karena kami telah siap mendengar. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Fasumangeta Siluhu itu yang menjadi Tuhan dipatune bazima ke aneh. Ibadah adalah mempersembahkan seluruh kehidupan. Kadang-kadang kita ini agak miss pengertian antara ibadah dan kebaktian. Ya, ternyata ibadah itu mempersembahkan seluruh sebagai pengabdian kepada Tuhan. Kata seluruh di sini memberikan arti bahwa jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu makanya pujilah Tuhan, hai jiwa. Di dalam kita memuji, ada satu chemistry, ada satu kesatuan pikiran dan perasaan. Itulah makanya kalau orang benar-benar
pujian penyembahan, sangat mungkin dia meneteskan air mata. Di saat dia merenungkan betapa besar pelanggaran dan dosanya, pada saat dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa saja itu merupakan adalah awal pertobatannya. Itu makanya kalau kita memuji, menyembah Tuhan, jangan asal-asalan. Di dalam puji Nune itu ada lagu yang lambat, ada yang cepat, ada juga yang memang benar-benar dinyanyikan lebih lambat supaya kita dapat mengikuti secara perasaan kita, sehingga ibadah itu menjadi ibadah yang diisi dengan puji-pujian. Mazmur Daud ada 150 pasal. Mazmur kita kenal seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, dan satu ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia mengambil Berseba, istri Uria, itu pun Urianya dikerjain, diprank kata orang sekarang, disuruh menjadi orang yang terlibat dalam peperangan, dan dikondisikan supaya mati perang. Akhirnya istrinya diambil oleh Raja Daud. Kenapa jatuh Daud di dalam dosa? Di saat bangsa Israel sedang pergi untuk berperang, Daud sendiri di istana, dan dia jalan-jalan di dalam istana. Ternyata dia lihat Batseba sedang mandi, dan dia lihat, sehingga birahinya menjadi-jadi, dan akhirnya dia panggil itu istri Uria, sampai dia melakukan perzinahan, dan wanita perempuan itu mengandung dan melahirkan. Tuhan sangat murka. Begitu murkanya Tuhan, dan Daud juga memberikan respon yang sangat positif. Dia benar-benar jatuh di dalam pertobatan yang benar, sehingga murka Tuhan dan diresponi, bukan bertahan. Bukan dia bilang yang namanya manusia Tuhan, wajarlah. Tidak. Ampuni aku Tuhan, aku telah melakukan dosa yang sangat keji di hadapan-Mu. Dan melihat pertobatan itu, Tuhan mengampuni Raja Daud. Amin. Amin. Ibu bapa, Tuhan bukan Tuhan yang kejam. Berikutnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah tadi kita sudah dengan seluruh jiwa. Jadi jangan diartikan bahwa ibadah itu sama dengan kebaktian. Kalau mengukur kehidupan orang Kristen, jangan lihat dia di hari Minggu. Kenapa hari Minggu saya bayar cipika cipiki dari ibu-ibu. Shalom. Hari Minggu soalnya, hari Sabat. Kalau kita mau lihat bagaimana kehidupannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Sabtu Shalom lagi. Tapi kalau kita bilang di sini bahwa ini adalah ibadah, maka seluruh hari-hari kehidupan kita menjadi hari-hari yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Pertama di sini dikatakan di dalam kekang lidah. Lidah ini bagian daripada pengendalian diri. Di dalam Galatia 5 itu buah-buah roh. Dan yang terakhir itu pengendalian diri. Di sini saya dan saudara jatuh berkali-kali. Dan apakah kita pernah memohon pengampunan dosa? Jari-jari kita begitu lincahnya sekarang menebar gosip, apalagi zaman-zaman pilkada ini. Dengan gampangnya kita bisa membuat suatu apa-apa. Tahan dirimu. Kenapa? Karena satu perkataan pun tidak ada yang lolos, tidak ada yang terlewat di dalam penghakiman Tuhan. Itu semua saya dan saudara harus dipertanggungjawabkan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu makanya kita harus menjaga hidup. Bolehlah kita menderita di dunia, nggak sekaya anak Soeharto lah, nggak banyak melimpah. Tak apa-apa. Paling umurmu 70 tahun. Bikinlah 90 tahun. Tapi ada satu
kehidupan yang kekal. Tidak ada batas. Disitulah kamu menikmati apa yang engkau tabur, nanti engkau tuai. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya sangat senang sekali selama saya khotbah, pandangan kalian tidak berubah sedikit pun. Bapak Ibu, sekarang kita mau lihat apa bedanya ibadah dengan kebaktian. Melihat ya, supaya jangan ada pemikiran bahwa ya udah kebaktian di saat hari Minggu doang. Itu adalah sepanjang hidup. Kita mau lihat ini ibadah-ibadah ritual, kebaktian sektor, sekolah bangande, rafe-rafe, so kita romali, kebaktian kan. Saudaranya kebaktian pengucapan syukur Bang Nomo. Iya betul. Baik, kita lihat. Apa itu ibadah? Ibadah adalah pengabdian pribadi kepada Tuhan yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Aktivitas, pikiran, perasaan. Apa yang kita pikirkan belum terungkap di mulut, itu adalah ibadah. Isi hari-hari hidupmu supaya jiwamu menjadi ibadah yang murni, yang sempurna di hadapan Tuhan. Ibadah melibatkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan dengan manusia diibaratkan mempelai pria dan mempelai wanita. Hubungan antara suami yang istri. Yang sudah menikah, masih ingatkah kita yang dibacakan di dalam pernikahan kita? Yang meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan keluarganya, dan mereka telanjang, tidak ada rasa malu di antara mereka. Itu makanya Tuhan mempersepsikan seperti itu supaya orang yang berdosa jangan engkau malu dan jangan engkau takut. Kemukakan kepada Tuhan semua dosamu. Dan bilang, Tuhan aku sudah berdosa. Tidak hanya itu, Tuhan aku sudah mencuri, Tuhan aku sudah menipu, Tuhan aku sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan aku sudah pernah menginginkan sesuatu bagi orang itu. Uraikan dosa-dosa itu supaya Tuhan tahu bahwa Anda, saya dan saudara mengerti mana dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Dosa ini adalah dosa yang diperlakukan oleh tangan. Ada yang masih dalam pikiran. Apa dikatakan kepada laki-laki? Kalau engkau memandang perempuan dan ada sesuatu perasaan yang aneh, sesungguhnya kamu sudah melakukan dosa. Musuhangis, beise nomunawe, beise womunawe. Bapak yang terkasih, ibadah tidak terbatas pada ritual, melainkan mencakup bagaimana seseorang hidup sehari-hari dengan memuliakan Tuhan. Sekarang kita bicara mengenai apa fungsi daripada ibadah. Ibadah seluruh aspek hidup. Ibadah lebih luas dan melibatkan seluruh kehidupan sebagai bentuk penyembahan kita. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat memuliakan Tuhan, seperti bekerja, berdoa, mengasihi sesama, itulah ibadahmu yang sejati. Itu makanya dikatakan, kalau engkau bekerja, lakukan bukan seperti melakukannya kepada manusia. Walaupun ada bosmu di situ seakan-akan so rajin, di saat tidak ada pimpinan, sudah merdeka. Dalam di Indonesia saya hari merdeka yang tulus. Dilihat tidak dilihat orang, dia tetap lurus dan dia tetap baik. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap tindakan yang dilakukan dengan niat memuliakan Tuhan, maka lakukan, karena itu adalah bentuk ibadah. Ibadah sejati berpusat pada hati yang tulus dan ketaatan kepada Tuhan. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, sekarang kita lihat apa itu kebaktian. Tadi sudah ibadah dan apa fungsi ibadah. Sekarang kebaktian adalah pertemuan antara saya dengan Ama Gunawan, pertemuan saya dengan Bapak Ama Michael, pertemuan saya dengan Ina Vander, pertemuan kita saudara-saudara. Itu namanya kebaktian, atau acara yang diadakan untuk beribadah kepada Tuhan, di mana sekelompok 300, 200, 1200 berkumpul untuk memuji Tuhan, menyembah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Itu adalah kebaktian. Kebaktian bukan pribadi lagi, tapi ada banyak pribadi-pribadi yang bertemu sehingga mereka memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berbagi bersama.
Itu namanya kebaktian. Jadi makanya ini kebaktian minggu. Ya, Ibu Bapak, apa fungsi kebaktian? Kita lihat. Kebaktian adalah bentuk ibadah kolektif di mana jemaat berkumpul untuk memuji Tuhan, belajar firman-Nya dan memperkuat hubungan dengan sesama orang percaya. Fungsi kebaktian, jadilah berkat bagi yang lain. Bapak Ama Vander menjadi inspirasi bagi pemuda. Yang nama Vander, nama Walu, tentara. Bapak ini Valu kaita kerja. Dia mana orang bapak syaratan. Leda iya, bila ke kedamo jadi Rafi. Malu masuk dia dari lutut tadi. Mana lain? Alai ita taat. Kami saya kata Rafi taat. Si mana biar na tolak tatunga iya na. Bernoso nama tata ezu. Ya, jadilah orang yang dirindu. Hemoi nama tata ada. Ulu haba dole oya ita. Eso iya, iko iya kuwa. Naso iya balala imane pemuda OTW. Tabaru. Tapi na Juli tukakaliru sampai di korafe. Saya sangat senang kalian begitu konsentrasi. Karena saya juga mempersiapkan khotbah ini karena buat kita semua. Apa ciri-ciri ibadah yang baik? Pertama, dilandasi oleh hati yang tulus. Kalau tidak tulus, apa itu manusia yang jangan kali aneh. Apa itu manusia yang sibuk nih? Oh, soalnya apa? Film itu kita sebetulnya keris kepada bawa yang untuk manusia. Dia sumbuyu ba demi roh. Akhir kepala dinas kesehatan berdoa dan berobatkan. Aku itu siapa-siapa hanya untuk hormat kemuliaan. Sikap hati yang benar sangat penting karena Tuhan melihat hati, bukan tindak. Dia bilang hati adalah sumber segala sesuatu. Di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Tavareso dedo darusa. Tavareso sedang manuno ita, pada perasaan ibu-ibu dia mau mulai mau tidak. Bisa tani kita ayah jemuran. Dia mempunyai AC, apa itu dia tekor listrik dan AC. Jangan. Kalau memang itu lupa sudah relakan. Saat kita berkebaktian, saat kita beribadah, sudah fokus. Tuhan tidak meminta kita banyak waktu. Kebaktian Nabi paling lama sembuasa 2 jam. Kasih dia, berikan dia. Setelah itu nikmati hari-hari berkahnya. Karena 2 jam engkau telah berhubungan, maka jam ketiga, keempat, kelima dia akan menuntun kamu sehingga kamu tidak jatuh dalam rupa-rupa. Amin. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, berikutnya ini khotbahnya saya ini 1,5 jam loh ya. Tidak apa-apa ya. Amin. Ya. Yang kedua, memuliakan Tuhan. Ciri utama ibadah adalah fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada diri. Jangan fokus pada ONKP. Jangan fokus pada sektor. Ini sektor apa? Bapak itu. Kalian catu. Mau pas-pasi manu. Jangan. Seluruh kebaktian kita hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ibadah sejati ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur 29 dikatakan, ada? Ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ibu Bapak yang terkasih, yang ketiga dilakukan dalam roh dan kebenaran. Yang baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Teman-teman budanya kita ni sesuai ni wabau. Lu mati tu. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Ini makanya dikatakan dilakukan dalam roh dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah dalam roh dan kebenaran, kita baru dapat melakukan kebaktian dan ibadah-ibadah kita menjadi hormat kemuliaan. Di dalam Yohanes pasal 4, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ibu Bapak yang berikutnya, yang keempat, taat pada firman Tuhan.
Firman Tuhan, puji Tuhan, bahwa keluarga mah sudah 9 tahun kami membaca Alkitab. Sudah 9 tahun. Kami komitmen ini Alvin waktu lemate dia, anak saya nomor 2 Arnold sekarang semester 1, dan saya sendiri komitmen 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru, 10 ayat Mazmur, 10 ayat Amsal setiap hari. Dan ada grupnya, no fazaki grup. Lagi like no kiri papa pada leni basunia. No hada dah orang minus. Nah leni basunia kata kiri no. Dapat tanya jam 23.45 ni Arnold belum baca kan? Iya pak belum. Ya soalnya belum diklik di HP papa. Kita harus paksa diri untuk hal-hal yang baik. Amin. Paksa diri hal-hal yang baik. Kadang-kadang kita memaafkan diri pada hal-hal yang baik, tapi merelakan sesuka-suka kita pada hal-hal yang buruk. Terbalik. Ibaliu budanya fenunia ketemu. Pani haji sos pa boto badegu. Pana le ifalua. Atau balik ini yang salah baulai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yakobus, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Satunya keriso sebentar lagi. Saya berdoa ini sebelum akhir 2024 persekutuan ini akan ditabiskan menjadi pos pelayanan. Amin. Pakai segi-segi megi sosan labe gubada megi ni asa mulisiai ke. Yo bisa terbentuk struktur. Banu mona no bundaan. Banu bunda ibe ke mau sekolah minggu amat tata. Ni ambat tata. Artinya apa? Tuhan sedang bekerja. Amin. Respon dengan baik, gerak cepat, satukan hati, besok wakil Kristus. Amin. Karena di mana ada persatuan dan kesatuan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Amin. Dengan ini turun ke, diperintahkan. Siap. Yuk lanjutkan. Gimana diperintahkan? Orang kabobol tak ada. Kata kata Tuhan dalam nama Yesus, saat yang terbaik ini akan menjadi milik kami. Kami mempersiapkan tempat isi dengan jiwa-jiwa. Amin. Masih tahu nasi semua itu bata. Dari seluruh hidup kita sehari-hari harus menjadi bentuk ibadah, sehingga di dalam Roma persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berikutnya menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Sokoda kasih, sokoda sukacita, damai sejahtera masih so. Anggap kita kesabaran so. Mulai ambil kemurahan so, kebaikan so, anggap kita kesetiaan. Kita teriak kali, tidak setia sampai mati. Setia. Berikutnya kelemah lembutan 50%. Nah hari Minggu agak lembut, tapi hasilnya garam. Hari Selasa Rabu mabuk. Dan yang terakhir bergumul itu beda. Penguasaan. Itu tadi ya, kebaktian adalah pertemuan bersama. Lupa ira madu baru madu dai madu hia madu maruhau sama Moses. Itu. Ya. Berikutnya ibadah terjadi setiap saat dan ada tempatnya. Di mana-mana juga ada, sedangkan kebaktian adalah acaranya terjadwal. Hari Minggu, tengah Minggu, malam Minggu pemuda, ibu-ibu sore Minggu terserah. Dan biasanya berlangsung di tempat ibadah seperti tempat kita ibadah. Ibu bapak yang terkasih, sekarang ini slide berikutnya adalah pendalaman. Bagaimana kita mengerti kebenaran dalam hidup. Ini bicara ibadah, kebaktian yang berhubungan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Itu masalah kualitas dan kuantitas. Kuantitas ini adalah rajinnya kita berdoa, keseringan. Soalnya ada haba memang lemanganda namur. Apalagi saya enak membagi di kota, manganda pasti. Banoto kutuku manganda.
Ini perlu persisten dan konsisten. Kemudian kualitas. Dalam manero, anganda si mane fangande he ama ki mas subadoro. Ya ke abon itu. Pertama doa kita itu pujian penyembah. Turunlah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ai fadal tak ada kenapa. Itu kedua ina founder sedang bergumul. Ama founder sedang bergumul. Ama Gunawan bergumul dalam pekerjaan. Itu kedua dari Fusi Subangmadua. Kedua Resor Jawa supaya jangan sampai hanya di Bogor, Amin. sampai ke Jawa Timur, sampai ke Banyuwangi. Amin. Itu kedua nabu. Ai fadal 10% terakhir. Hada ini ada kebomo kenono bah kebomo batu. Utamakan Tuhan. Habis itu saudara seiman baru berikutnya. Imannya budaya luar atul si aib dunia. Le egois. Le anda kenia oya. Anda kena dunia ku. Enam melalui fangan dunia. Tuhan juga memberikan berkat. Amin. Luar biasa. So berulangan tak. Mana kamu ngomong sak? Tak ngomong. Sudah mana ngomong aja tak. Kedaman, bahudaman. Koma. Jangan. Itu makanya doa Bapa kami itu adalah contoh bagaimana kita harus berdoa. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka ujilah kekuatan. Ibu Bapak yang terkasih, sebenarnya medan pertempuran ini adalah pikiran. Pikiran kita. Dan ternyata ada survei 90 daripada asumsi kita sebenarnya itu adalah tidak terjadi. Itu yang kena mulut tak. Bahapa na isu tadi baik bahaya tak. Na isu yang baik tak lala tak asli teki ko tak. Padahal mana saya? Situ dia le teki ko benar bahaya. Baru melangan le teki ko bahaya benar-benar bahaya. Ini hati-hati. Dalam satu mulut ada kutukan, ada juga berkat. Makanya doakan yang baik-baik. Lo ide nilai nonoda, teman ditandai nonoda. Kau nak berniaga. Hana rau ke bau. Haba putus si ain rau. Awai situ nilai tak bernonoba, tak bernonoda siwafu. Prestasi. Karakannya dulu makan nilai 6 rata-rata. Kamu udah hebat itu. Tapi kalau kamu mau jadi 8, 9, berbanyak jam belajar. Bagaimana tidak ada? Bagaimana begini? Alai kau udah bunuh si ayah kemarin di film ini. Pastikan, anak yang digitui akan tidak percaya diri. Dan engkau sedang menciptakan masa depan yang suram bagi putra putri. Masih 2 jam terbang khotbah terhadap masalah itu makanya berespon secara positif. Nah, so masalah melengah fefu hadiai bayi dalam walang no yang irag ke dalam walang bame jalan keluar kemana-mana sabaji dulu na atur musisar bayi dalam walang itu ada bangkrut usaha berbanyak dalam berdoa banyak pujian penyembahan Tuhan sekarang saya sengsara tapi kalau aku setia besok akan aku lebih kaya daripada yang sekarang ini. Tapi yang bisa tulis itu. Ahori nomonia dafu. Ahori kekurifonia. Baire ya domania nasa. Fefu di foto di sahabat-sahabatnya. Lah siksa. Bagaimana? Lehadai nukabu metin nuba. Lebih dari nukabu nama kabu. Allah yang memberi Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu makanya Yobi di hadapan Tuhan tidak sedikit pun didapatkan satu dosa. Makanya Yobi dipulihkan. Ifu ditunggu kunia romo dafu. Ifu itu kali lipat ifu berbau kudo nabi ombabi dan semua. Kamane bisa apa? Nohori fefu ba mati bapa makau. Dia masuk di dalam debu. Dia bertobat. Tuhan, engkau sebenarnya ini. Dan engkau juga sebenarnya yang mengurutkan situasi. Bapak yang terkasih, masalah akan menjadi masalah kalau dipermasalahkan.
Kalau tidak dipermasalahkan tidak menjadi masalah. Persoalan akan menjadi persoalan kalau dipersoalkan. Satu ketika ina founder, imane kena founder. Dia ina founder, ergi saya dede. Fazer itu kofi matari kanu. Menela pasabata kuahe. Osi ma osi ina founder. Ini contoh. Menjadi gula lalu tu na. Berbalik ina founder. Dan aku berbahasa kofi. Tomo lift yahu. Yo ya maafkan ya. Sawah ku lu bagi baharan sama musuh ya tak makan. Kalau di channel rokok apa? Lalu di awal itu kalau di tengahnya ada kopi, apa nama kopi latani? Afek. Yo ada fanu, yo hana ni, ada tak? Cakap kopi tak? Abu agama mana? Lain lapor ke benda iya. Saratado toleran polis. Lagi susah juga jangan ambil keputusan. Contoh nama lagi bapak-bapak ekonomi lo jauh ke dasar ketua panitia nakal. Oh kata saya, aku mau gula dana 250, dua kali lipat mana? Ini pun di tapang ada dapat dana. Ketua dalam pikiran dapat dana. Mulai rafi, gimana rafi pertama gua belum dibayar, rusak. Rafi kedua, so iya. So gerera do depan mana? Gerera de gue gerera ini. Jangan kita kuat. Ofetai lara tenata. Bagaimana kefe, bagaimana mu aturai kedai. Kenapa? Waktu dia menerima jabatan itu, dia lagi euforia. Ite mana? Berilah konsekuensi dan tanggung jawab semua. Sama juga kalau lagi kepahitan. Lalu dia bisa menilai uga sektor. Ya uga nanda saudara keriso imane leulau vida ono gimana bulan balik lurus lagi kami urus sektor. Kenapa dia lagi susah, tapi di saat walaupun dia lagi susah, tapi kalau hatinya lagi dekat dengan Tuhan, dia akan menerima jabatan yang akan menjadi bagian dalam pelayanan. Ibu bapak yang terkasih, untuk itu Tuhan lebih suka memulihkan hati kita daripada keadaan kita. Maka sekarang ini apa menjadi komitmen kita, saudara? Manusia bermasalah fokus pada masalah, tetapi orang-orang yang memang menjadi solutif, dia justru menemukan apa bagian-bagian yang menjadi solusi dari masalah. Ibu Bapak, di dalam 2 Timotius itu dikatakan sama. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ibu Bapak yang terkasih, komitmen kita, cara berpikir yang baru, cara hidup yang baru, hati yang siap dalam menghadapi masalah. Jangan kepahitan, jangan tiba-tiba mundur, urai, udah ke jabatan sekretaris. Lesiap double hal. Baca ini waktu urut lagi, lesiap double turai sih. Menjalani mana? Pagi tahu gebro, apa desa? Silakan aja. Itulah makanya sekarang ini kita harus berubah. Ya, berubah itu pasti beresiko, tetapi jauh lebih beresiko kalau kita tidak berubah. Ibu Bapak yang terkasih, ayat hafalan kita baca di dalam Roma pasal 12. Bisa baca di depan? Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pengetahuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan dari sempurna. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat, nanti Pak Gentaris besok setelah dalam akhir doa syafaat nanti anak-anak SM kita doakan akan maju ke depan, ada permohonan dari pengurus dan nanti didoakan khusus. Mariachi
berdoa, ternyata mereka juga pengen nyanyi. Mari dengarkan dulu satu.